belas, inilah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bye. Shalom adik-adik Sunday School yang terkasih. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik semuanya hari ini? Sehat selalu ya. Kakak, maminya Gloriana mau mengajak adik-adik semuanya untuk ikut beribadah hari ini. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan dimulai, Kalita. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Kalita dan Aku Sharon. Nah adik-adik, senang sekali kita berdua bisa beribadah lagi bersama adik-adik, walaupun adik-adik di rumah dan Kak Kalita juga di rumah. Nah adik-adik, siapa yang senang ibadah hari ini? Coba tunjuk tangan, lambaikan tangannya. Ya, Kak Kalita senang ibadah hari ini karena kita semua senang, kita menjadi anak Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan, yuk. Kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Tepuk tangan ya adik-adik ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Happy ya ya ya. Ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Yeay, siapa di sini anak Tuhan? Kita bergirang setiap hari adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat tangan kita ya adik-adik ya. Kita masuk dalam posisi penyembah Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Yes, Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan spesial
benar Tuhan yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Benar Tuhan, firman-Mu adalah penolong hidup kami Tuhan. Tuhan, firman-Mu adalah dasar daripada hidup kami ya Tuhan. Dan firman-Mu tidak berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Bila Tuhan firman yang sebentar lagi kami akan dengar, Tuhan boleh Engkau matikan dalam hati kami, dan Roh Kudus boleh bekerja sehingga firman itu boleh bertumbuh, boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Yogi Tuhan yang akan membawakan firman. Bila Tuhan memakai mulutnya Tuhan, segala yang dia punya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama aku hari ini. Nah, tapi minggu ini aku sendirian karena Lala lagi nggak ada di sini. Nah, hari ini aku mau cerita. Adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa? Benar, minggu lalu kita belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, hari ini aku mau cerita mengenai pada waktu 10 perintah Allah itu diturunkan, apa yang terjadi. Jadi gini ceritanya adik-adik. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah tersebut, bangsa Israel yang sedang berada di perkemahan, mereka semua panik, mereka semua bingung. Musa kok nggak pulang-pulang ya? Musa kok nggak turun-turun ya? Mereka khawatir dan mereka mulai merasa Musa meninggalkan mereka.
Sehingga pada saat itu mereka ramai-ramai datang kepada Harun dan mereka marah sama Harun. Mereka bilang sama Harun, "Harun, Musa nggak turun-turun. Bagaimana dengan nasib kami? Kami nggak mau begini terus. Kalau gitu, buatkan bagi kami Tuhan yang lain." Pada waktu itu bangsa Israel sangat marah. Mereka memaksa Harun untuk mendengarkan mereka, dan mereka memaksa Harun untuk membuatkan bagi mereka Tuhan yang lain. Pada saat itu Harun akhirnya berbicara sama mereka, "Baiklah kalau begitu, kalau aku meminta kalian semua untuk memberikan kepadaku anting-anting emas milik kalian, milik istri kalian, dan milik anak-anak kalian, untuk kulebur dan menjadi patung lembu emas." Pada waktu itu, meskipun bangsa Israel sudah mengenal Tuhan pada waktu zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi bangsa Israel itu sendiri, pada waktu mereka ke Mesir, banyak dari mereka yang ikut dalam penyembahan berhala. Sehingga pada waktu itu yang ada terlintas di pikiran mereka adalah, oh kalau Tuhan nggak turun-turun, lebih baik kami mencari Tuhan yang lain. Mereka kembali kepada Allahnya yang lama, mereka kembali kepada Tuhannya yang lama, yaitu penyembahan berhala. Dan pada waktu itu Harun akhirnya mengumpulkan seluruh anting-anting emas tersebut, dan dia membuat patung lembu emas dari anting-anting emas tersebut. Dan pada saat itu, pada saat setelah patungnya jadi, bangsa Israel ramai-ramai menari dan menyembah dan memberikan persembahan kepada patung itu. Jahat banget ya adik-adik. Pada waktu Musa lagi terima firman Tuhan, pada waktu Musa sedang membawa firman Tuhan buat bangsa Israel malah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka malah membuat berhala dan menyembah kepada berhala tersebut. Pada waktu itu Tuhan berbicara sama Musa di Gunung Sinai. Katanya, "Musa, perhatikanlah umatku yang ada di sana, karena ditinggal olehmu, mereka mulai berbuat jahat. Mereka mulai membuat patung, mereka mulai membuat patung lembu emas dan menyembah kepadanya." Pada waktu itu Tuhan sangat marah sama bangsa Israel. Kata Tuhan, "Kalau begini caranya, lebih baik kumusnahkan saja mereka semua, dan hanya kamu yang kuangkat dan kubuat menjadi bangsa yang besar." Tapi pada waktu itu Musa membujuk Tuhan. Tuhan gak kasihan sama mereka. Kalau Tuhan musnahkan mereka, kalau Tuhan binasakan mereka, nanti apa kata-kata orang, nanti apa kata bangsa Mesir, bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh, hanya untuk dibinasakan. Akhirnya Tuhan mendengarkan, dan akhirnya Tuhan melakukan apa yang dikatakan oleh Musa. Tuhan terketuk hatinya dengan belas kasihan. Dan akhirnya Tuhan bilang sama Musa, "Kalau gitu kamu turun, kamu bawa 2 loh batu ini yang berisi firman Tuhan, dan sampaikan kepada mereka mengenai apa yang menjadi firman Tuhan." Pada waktu Musa turun membawa kedua loh batu tersebut, Musa melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang menari dan menyembah berhala, menyembah anak lembu emas itu. Maka marahlah Musa, dan Musa membanting kedua loh batu itu ke kaki gunung, di kaki gunung itu. Dan Musa marah sama mereka. Musa bilang, "Kalian sungguh keterlaluan. Baru beberapa minggu saja aku meninggalkan kalian di sini. Kalian sudah menyembah Allah yang lain. Kalian sudah menyembah berhala." Dan kemudian Musa marah dan dia membakar lembu emas tersebut dan menggilingnya, dan menyuruh bangsa Israel untuk meminum bubuk dari lembu emas tersebut. Kemudian Musa marah sama Harun. Dia nanya sama Harun, "Harun, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membuat bagi mereka patung?" Pada saat itu Harun bilang, "Musa, kamu tahu sendiri bangsa Israel adalah bangsa yang jahat. Mereka adalah bangsa yang keras kepala. Mereka tuh gak mau ngedengerin omongan aku. Aku sudah bicara sama mereka, tapi mereka memaksaku untuk membuat patung bagi mereka." Pada saat itu Musa akhirnya marah, dan Musa berbicara kepada mereka, "Kalau begitu aku akan kembali kepada Tuhan. Aku akan berdoa dan meminta penebusan dosa bagi kalian. Mudah-mudahan Tuhan masih mau mendengarkan aku dan mau mengampuni kalian, dan memberikan perintah Tuhan yang baru kepadaku."
Kemudian Musa kembali naik ke Gunung Sinai dan Musa berada di sana selama 40 hari. Pada saat tersebut, pada saat Musa turun kembali, Musa membawa 10 perintah Allah di dalam kedua loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Dan pada saat Musa turun, Musa memberikan 10 perintah Allah tersebut yang sudah adik-adik dengarkan minggu lalu, yang sudah dipelajari minggu lalu. Jadi jangan lupa ya, bahwa 10 perintah Allah itu adalah perintah yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi pada saat Tuhan memberikan firman tersebut, bangsa Israel sempat tidak taat. Jadi adik-adik, kalau gitu kita harus taat mendengarkan firman Tuhan. Oke, demikian itu dari kakak untuk minggu ini. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak, lakukan 3M, dan berhati-hati, dan tetap baca firman Tuhan. Dadah! Adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, kita juga telah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita mau lakukan satu lagi, yaitu kita mau mengisi celengan misi untuk bulan ini. Seperti biasa ya adik-adik, di awal bulan kita menyisihkan sebagian uang yang kita dapat dari mama papa untuk pelayanan misi. Buat teman-teman kita yang ada di daerah Nias, di daerah Papua, bahkan di daerah-daerah lain yang membutuhkan. Sebelum kita mengisi, mari kita sama-sama berdoa sekaligus untuk menutup ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengajar kami tentang ketaatan kepada Tuhan dan takut akan Tuhan melebihi apapun di dunia ini. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa diingatkan oleh Roh Kudus, dan kami boleh senantiasa menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Berkati adik-adik Tuhan yang sebentar lagi akan mengisi celengan misi. Tuhan, biarlah apa yang dilakukan adik-adik, kerelaan hati, itu boleh mendatangkan berkat bagi teman-teman kami yang membutuhkan. Biarlah Tuhan, adik-adik tetap diberikan roh yang mau bermurah hati, roh yang mau berbagi Tuhan untuk teman-teman kami yang membutuhkan Tuhan dalam pelayanan misi gereja kami. Terima kasih Bapak, berkati juga adik-adik kami dan keluarga. Jika ada yang sakit ataupun yang gak enak badan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah ini kita akan melihat video ayat hafalan minggu ini yang dilanjutkan oleh lagu karakter ketaatan yang merupakan karakter bulan Mei dan Juni. Nah adik-adik, setelah adik-adik melihat, adik-adik boleh menghafalkan loh ya, lalu direkam dan dikirimkan ke kakak-kakak Sunday School untuk ditayangkan dalam ibadah online minggu depan. Oh ya, setelah itu juga jangan lupa kita masih punya satu activity lagi yang akan diajarkan oleh Kak Tuti untuk minggu ini. Adik-adik tetap sehat ya, tetap semangat, dan sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan berkati adik-adik semua. Dah. Hai teman-teman, gak terasa ya kita udah masuk di awal bulan Juni. Tahu nggak, di awal bulan Juni ini kita mau bareng-bareng belajar ayat hafalan baru. Penasaran? Yuk nyanyi bareng-bareng. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 2a. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan
Jangan lupa habis ini kalian dengerin lagi lagu ayat hafalannya. Habis itu kalau udah bisa, minta tolong mama papa rekam. Habis itu videonya dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasku, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu, tuaga. Tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang aku mau mengajak teman-teman membuat patung lembu emas seperti ini. Tada, keren kan? Yuk ikutin cara membuatnya. Langkah yang pertama, kita buat bagian kepalanya terlebih dahulu ya adik-adik. Oh ya adik-adik, Kakak Tuti sebelumnya menggunakan pensil terlebih dahulu. Kalau adik-adik susah menggunakan spidol langsung, kalian bisa menggunakan pensil terlebih dahulu. Karena ketika adik-adik salah untuk menggarisnya, adik-adik bisa dihapus kembali. Udah. Untuk ukurannya adik-adik sesuaikan ya. Seberapa besar adik-adik mau membuat patung lembu emasnya. Sesuaikan dengan keinginan adik-adik masing-masing ya. Sekarang kita akan membuat perutnya. Kita tarik. Kita buat bagian kakinya. Kita tarik sampai ke atas, sampai ketemu sama titik yang tadi yang di bagian atasnya. Nah, kita buat lagi bagian kakinya. Nah, sekarang kita akan membuat ekor dari si patung lembu emasnya. Kita tebalin lagi bagian matanya. Kalau ada yang belum tebal atau belum sesuai dengan selera adik-adik, diperbaiki kembali ya. Nah, kalau udah seperti ini, adik-adik siap digunting ya. Ketika menggunting kertasnya, adik-adik minta bantu papa dan mama ya, jangan gunting sendirian karena berbahaya. Setelah mengguntingnya, adik-adik bisa menempelkan manik-manik atau kertas yang berbentuk emas, yang berwarna emas. Nah, kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan kertas origami langsung yang berwarna kuning atau orange. Kalau sudah selesai semuanya nanti, adik-adik bisa menuliskan di bagian bawah kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Dan bagian atasnya tulis patung lembu emas. Ini punya aku teman-teman, sudah jadi. Kalau sudah, jangan lupa tulis kesimpulan firman Tuhan seperti ini. Dan difoto dan juga dikirim ke Instagram gereja. Bye bye, happy Sunday semua.